Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai perencanaan audit dan materialitas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fibra Ingwi Zafira dengan NIM 2019-310512. Perkenalkan, saya Putri Nadifa Tiaranita dengan NIM 2019-310563. Perkenalkan, nama saya Widya Andri Nurlita dengan NIM 2019-310575. Perkenalkan, nama saya Reza Finola Nudiana Ivani dengan NIM 2019-310635. Perkenalkan, nama saya Eka Pratiwi dengan NIM 2019-310686. Perkenalkan, nama saya Alfiana Rizika Amalia Putri dengan NIM 2019-310706. Perkenalkan, nama saya Wilis Citra Permatasari dengan NIM 2019-310725. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitra Rahman dengan NIM 2019-310797. Baik, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai perencanaan. Prinsip-prinsip yang mendasari standar audit AICPA ini menunjukkan bahwa auditor harus melakukan perencanaan dalam kerja dan mengawasi setiap asisten dengan benar. Ada 3 alasan mengapa auditor harus melakukan perencanaan perikatan kerja dengan benar. Yang pertama yaitu memungkinkan auditor untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk kondisi tersebut. Kemudian yang kedua, membantu menjaga biaya audit tetap stabil. Dan yang ketiga, menghindari kesalahpahaman dengan klien. Memperoleh bukti yang cukup dan tepat sangat penting jika kantor akuntan publik ingin meminimalkan tanggung jawab hukum dan menjaga reputasi yang baik dalam komunitas bisnis. Selanjutnya, menjaga biaya audit tetap stabil, maka dapat membantu perusahaan tetap kompetitif. Kemudian menghindari kesalahpahaman dengan klien diperlukan untuk hubungan baik dengan klien dan untuk memfasilitasi kualitas kerja yang tinggi dengan biaya yang wajar. Selanjutnya terdapat 3 istilah risiko yang secara signifikan dapat mempengaruhi pelaksanaan dan biaya audit. Yang pertama, risiko audit yang dapat diterima, yaitu adalah ukuran seberapa bersedianya auditor untuk menerima laporan keuangan yang mungkin terdapat salah saji secara material setelah audit selesai dan tanpa mengganti atau merubah opini yang telah dikeluarkan. Yang kedua, risiko bisnis klien, yaitu risiko bahwa entitas gagal mencapai tujuannya dan melaksanakan strateginya. Risiko bisnis ini dapat timbul dari faktor-faktor seperti perubahan signifikan dalam kondisi industri atau peristiwa seperti perubahan peraturan atau dari pengaturan yang tidak tepat tujuan atau strategi. Yang ketiga, risiko salah saji material, yaitu risiko bahwa laporan keuangan mengandung salah saji material karena kecurangan atau kesalahan sebelum audit. Risiko salah saji material merupakan fungsi dari kerentanan laporan keuangan sebagai keseluruhan atau dalam akun individu terhadap salah saji dan efektivitas pengendalian laporan keuangan klien dalam mencegah, mendeteksi, dan mengoreksi salah saji. Menilai risiko audit yang dapat diterima, risiko bisnis klien, dan risiko salah saji material merupakan bagian penting dalam perencanaan audit karena membantu menentukan prosedur audit dan jumlah bukti yang perlu dikumpulkan, serta tingkat pengalaman staf yang dibutuhkan untuk penugasan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal. Perencanaan audit awal melibatkan 4 hal. Yang pertama, auditor memutuskan apakah akan menerima klien baru atau melanjutkan melayani klien yang sudah ada. Penentuan ini biasanya dibuat oleh posisi auditor yang berpengalaman untuk membuat keputusan penting sebelum menimbulkan biaya signifikan yang tidak dapat dipulihkan. Yang kedua, auditor mengidentifikasi mengapa klien menginginkan atau membutuhkan audit. Informasi ini adalah kemungkinan akan mempengaruhi bagian-bagian yang tersisa dari proses perencanaan. Yang ketiga, untuk menghindari kesalahpahaman, auditor memperoleh pemahaman dengan klien tentang syarat-syarat perjanjian.
Dan yang terakhir ada auditor mengembangkan strategi keseluruhan untuk audit, termasuk perikatan staf dan spesialis audit yang diperlukan. Seorang auditor tidak mungkin menerima klien baru atau terus melayani klien yang sudah ada jika resikonya terkait dengan klien lebih besar daripada resiko yang bersedia diterima perusahaan. Standar audit juga mengharuskan auditor menentukan apakah kerangka pelaporan keuangan yang akan digunakan oleh manajemen untuk menyiapkan laporan keuangan pernyataan sudah sesuai. Tanpa kerangka pelaporan keuangan yang tepat, auditor tidak memiliki kriteria yang sesuai untuk mengaudit laporan keuangan. Dalam membuat penentuan tersebut, auditor mempertimbangkan yang pertama sifat entitas, tujuan, dan sifat pelaporan keuangan, memahami bisnis dan industri klien. Standar audit mengharuskan auditor untuk melakukan prosedur penilaian risiko untuk memperoleh pemahaman tentang bisnis klien dan lingkungannya, guna menilai risiko salah saji material dalam laporan keuangan, termasuk permintaan keterangan dari manajemen dan prosedur analisis. Auditor menggunakan informasi ini untuk menilai klien dalam resiko bisnis dan resiko salah saji material. Beberapa faktor telah meningkatkan pentingnya memahami bisnis dan industri klien. Yang pertama, auditor perlu memahami sifat bisnis klien untuk memahami dampak penurunan ekonomi besar pada laporan keuangan klien dan kemampuan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya. Yang kedua, auditor membutuhkan pengetahuan yang lebih besar tentang pelanggan utama dan pemasok serta resiko terkait. Konektivitas itu juga mengekspos klien untuk potensi resiko dunia maya yang harus dipertimbangkan oleh auditor. Yang ketiga, klien telah memperluas operasi secara global yang seringkali melalui usaha patungan atau aliansi strategis. Yang keempat, teknologi informasi mempengaruhi proses klien internal, meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu informasi akuntansi. Yang kelima, meningkatnya sumber daya manusia dan aset tidak berwujud lainnya yang menyebabkan peningkatan kompleksitas akuntansi dan pentingnya penilaian dalam estimasi manajemen. Yang keenam, banyak klien mungkin telah berinvestasi dalam instrumen keuangan yang kompleks, dapat menimbulkan risiko keuangan yang tidak terduga bagi klien. Baik, saya akan menjelaskan tentang pendekatan strategis untuk memahami bisnis dan industri klien. Berikut ini adalah gambaran dan penjelasannya. Industri dan lingkungan eksternal. Ada 3 alasan utama untuk memperoleh pemahaman yang baik tentang industri klien dan lingkungan luar. Yang pertama, yaitu dengan terkait dengan industri tertentu dapat berpengaruh penilaian auditor atas resiko bisnis klien dan resiko audit yang dapat diterima, serta dapat mempengaruhi auditor terhadap menerima keterlibatan dalam industri beresiko seperti jasa, keuangan, dan industri asuransi kesehatan. Yang selanjutnya, banyak resiko umum untuk semua klien di industri tertentu, membantu auditor dalam menentukan relevansinya dengan klien ketika menilai resiko bisnis klien dan resiko salah saji material. Contohnya, termasuk potensi keusangan persediaan di industri fashion clothing, resiko penagihan utang di industri kredit konsumen, dan resiko cadangan kerugian pada korban industri asuransi. Dan yang terakhir, banyak industri memiliki persyaratan akuntansi yang unik bahwa auditor harus memahami untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan klien sesuai dengan standar akuntansi. Misalnya, jika auditor melakukan audit di kota pemerintah, auditor harus memahami akuntansi dan audit pemerintah persyaratan. Persyaratan akuntansi yang unik ada untuk perusahaan konstruksi, kereta api, organisasi nirlaba, lembaga keuangan, dan banyak lainnya organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang operasi bisnis dan proses. Auditor harus memahami faktor-faktor seperti sumber pendapatan utama, pelanggan, dan pemasok utama, sumber pembiayaan dan informasi tentang pihak berelasi yang dapat menunjukkan area peningkatan risiko bisnis klien. Misalnya, banyak teknologi perusahaan bergantung pada satu atau beberapa produk yang mungkin menjadi usang karena produk baru, teknologi, atau pesaing yang lebih kuat. Ketergantungan pada beberapa pelanggan utama mungkin mengakibatkan kerugian material dan piutang tak tertagih atau persediaan usang.
Berikut ini operasi bisnis dan proses yang dilakukan auditor. Yang pertama, fasilitas tour and operasi klien. Dengan melakukan fasilitas tour akan sangat membantu dalam memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang operasi bisnis klien karena memberikan kesempatan untuk mengamati operasi secara langsung dan untuk bertemu dengan personel kunci. Dengan dilihat fasilitas fiksi, auditor dapat menilai perlindungan fisik atas aset dan menafsirkan data akuntansi yang terkait dengan aset seperti persediaan dalam proses dan peralatan pabrik. Dengan pengetahuan langsung seperti itu, auditor lebih mampu mengidentifikasi resiko dari faktor-faktor seperti peralatan yang tidak digunakan atau persediaan yang berpotensi tidak dapat dijual. Dan yang kedua, identifikasi pihak berelasi, yaitu transaksi dengan pihak berelasi penting bagi auditor karena standar akuntansi mengharuskan mereka diungkapkan dalam laporan keuangan. Jika perusahaan memiliki utama perusahaan klien atau pihak lain yang berkesempatan klien, di mana salah satu pihak dapat mempengaruhi manajemen atau operasi kebijakan pihak lain. Transaksi pihak berelasi adalah setiap transaksi antara klien dan pihak terkait. Karena transaksi pihak berelasi yang materialnya harus diungkapkan, maka semua pihak berelasi perlu diidentifikasi dan dimasukkan dalam arsip permanen auditor di awal perikatan. Persyaratan pengungkapan mencakup sifat hubungan pihak berelasi, deskripsi transaksi termasuk jumlah dolar dan jumlah terutang dari pihak yang terkait. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan membahas tentang manajemen dan tata kelola perusahaan. Manajemen menetapkan strategi dan proses bisnis perusahaan. Maka auditor harus menilai filosofi manajemen dan gaya operasi serta kemampuannya untuk mengidentifikasi dan menanggapi resiko. Karena secara signifikan mempengaruhi salah saji material dalam laporan keuangan. Sementara tata kelola perusahaan mencakup struktur organisasinya serta aktivitas dewan direksi dan komite audit. Dewan direksi yang efektif membantu memastikan bahwa perusahaan hanya mengambil risiko yang sesuai, sementara komite audit hanya melalui pengawasan pelaporan keuangan dapat mengurangi kemungkinan akuntansi agresif. Untuk mendapatkan pemahaman tentang sistem tata kelola klien, auditor harus memahami bagaimana dewan dan komite audit melakukan pengawasan termasuk pertimbangan kode etik perusahaan dan evaluasi risalah korporasi. Baik yang pertama, kode etik perusahaan. Kode etik perusahaan sering mengkomunikasikan nilai dan etika entitas standar melalui pernyataan, kebijakan, dan kode etik. Auditor harus memperoleh pengetahuan tentang kode etik perusahaan dan memeriksa setiap perubahan dan pengesampingan dari kode etik yang berimplikasi pada sistem tata kelola manajemen dan integritas dan etika terkait nilai-nilai manajemen senior. Yang kedua yaitu risalah rapat. Risalah rapat merupakan risalah perusahaan yang catatan resmi rapat dari Dewan Direksi dan pemegang saham. Mereka termasuk otorisasi kunci dan ringkasan dari topik paling penting yang dibahas pada pertemuan ini dan keputusannya dibuat oleh direksi dan pemegang saham. Contoh informasi yang relevan dengan audit mencakup diskusi tentang litigasi, penerbitan saham yang tertunda, dan potensi merger. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tujuan klien dan strategi. Strategi adalah pendekatan yang diikuti oleh entitas untuk mencapai tujuan organisasi. Auditor harus memahami tujuan klien sebagai berikut. Yang pertama, keandalan pelaporan keuangan. Yang kedua, efektivitas dan efisiensi operasi. Yang ketiga, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Terlepas dari upaya terbaik manajemen, resiko bisnis muncul yang mengancam kemampuan manajemen untuk mencapai tujuannya. Akibatnya, pengetahuan tentang tujuan klien
klien dan strategi membantu auditor untuk menilai resiko bisnis klien dan resiko salah saji dalam laporan keuangan. Misalnya nih, kualitas produk dapat memiliki dampak yang signifikan pada pelaporan keuangan melalui kehilangan penjualan dan melalui garansi serta klaim kewajiban produk. Yang sebagai bagian dari pemahaman tujuan klien terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan pelaporan, auditor harus terbiasa dengan ketentuan kontrak klien dan kewajiban hukum lainnya. Sebagian besar kontrak adalah kepentingan umum dalam bagian individual dan audit, dan dalam praktiknya menerima perhatian khusus selama fase-fase berbeda dari pengujian terperinci. Misalnya nih, ketentuan program pensiun akan menerima penekanan substansial sebagai bagian dari audit yang tidak didanai kewajiban pensiun. Auditor harus meninjau dan mengabstraksi dokumen lebih awal keterlibatan untuk mendapatkan perspektif yang lebih baik dari organisasi dan untuk menilai lebih baik dan mempertaruhkan. Kemudian dokumen-dokumen ini dapat diperiksa lebih hati-hati dengan bagian dari pengajuan area audit individu. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran dan pertunjukan. Sistem pengukuran kinerja klien mencakup indikator kinerja utama yang digunakan manajemen untuk mengukur kemajuan menuju tujuannya. Indikator ini berada di luar angka laporan keuangan seperti penjualan dan laba bersih. Untuk memasukkan langkah-langkah disesuaikan dengan klien dan tujuannya. Indikator kinerja utama tersebut dapat mencakup pangsa pasar, penjualan per karyawan, pertumbuhan penjualan unit, pengunjung unit ke situs web, penjualan toko yang sama, penjualan menurut negara, dan penjualan per kaki persegi menurut pengecer. Resiko inheren dari salah saji laporan keuangan dapat meningkat jika klien telah menetapkan tujuan yang tidak masuk akal atau jika sistem pengukuran kinerja mendorong akuntansi yang agresif. Misalnya, tujuan perusahaan mungkin untuk mendapatkan pemimpin pangsa pasar penjualan industri. Jika manajemen dan tenaga penjualan diberi kompensasi berdasarkan pencapaian tujuan ini, ada peningkatan intensif untuk pencatatan penjualan sebelumnya yang mereka peroleh atau pencatatan penjualan untuk transaksi yang tidak ada. Dalam situasi seperti ini, auditor kemungkinan besar akan meningkatkan resiko bawaan yang dinilai dan luas pengujian untuk tujuan audit terkait transaksi kejadian untuk penjualan. Pengukuran kinerja mencakup analisis rasio dan perbandingan terhadap pesaing utama. Sebagai bagian dari pemahaman bisnis klien, auditor harus melakukan analisis rasio atau meninjau perhitungan klien tentang rasio kinerja utama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai melakukan prosedur analisis awal. Auditor diharuskan untuk melakukan prosedur analisis awal sebagai bagian dari prosedur penilaian resiko untuk lebih memahami tanggung jawab klien bisnis dan industri, dan untuk menilai resiko bisnis klien. Salah satu prosedur tersebut adalah membandingkan rasio klien terhadap tolak ukur industri atau pesaing untuk memberikan indikasi kinerja perusahaan. Tes pendahuluan semacam ini dapat mengungkapkan perubahan rasio yang tidak biasa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya atau rata-rata industri, dan untuk membantu auditor mengidentifikasi area dengan peningkatan risiko salah saji yang memerlukan perhatian lebih lanjut selama audit. Dalam mengidentifikasi area risiko spesifik, auditor cenderung berfokus pada likuiditas rasio aktivitas. Auditor sering menyiapkan laporan keuangan ukuran umum untuk 1 tahun atau lebih yang menampilkan semua item sebagai persentase dari bisnis umum, seperti penjualan. Ukuran umum laporan keuangan memungkinkan untuk membandingkan antara perusahaan atau untuk hal yang sama perusahaan selama periode waktu yang berbeda, mengungkapkan tren dan memberikan wawasan tentang bagaimana membandingkan perusahaan yang berbeda. Auditor harus menghitung saldo akun laporan laba rugi sebagai persen dari penjualan ketika tingkat penjualan telah berubah dari tahun sebelumnya yang mungkin terjadi di banyak bisnis. Auditor mungkin memerlukan penjelasan lebih lanjut dan bukti yang menguatkan untuk perubahan iklan, beban piutang tak tertagih, dan perbaikan dan pemeliharaan kantor. Baik, selanjutnya adalah materialitas. Materialitas menurut standar audit adalah kesalahan penyajian, termasuk penghilangan atas informasi dalam laporan keuangan, baik secara individual atau ketika digabungkan dengan salah saji lainnya.
yang dapat mempengaruhi keputusan ekonomi yang berdasarkan laporan keuangan oleh pengguna laporan keuangan. Materialitas merupakan pertimbangan utama dalam menentukan laporan audit yang sesuai untuk diterbitkan. Setelah auditor menentukan materialitas, auditor akan menginformasikannya kepada klien. Jika klien menolak untuk mengoreksi, maka auditor harus mengeluarkan kualifikasi atau opini tidak wajar. Dalam menerapkan materialitas, auditor mengikuti 5 langkah, yaitu yang pertama, menentukan materialitas untuk laporan keuangan sebagai utuh. Lalu yang kedua, auditor menentukan materialitas kinerja. Yang ketiga, auditor memperkirakan jumlah salah saji di setiap segmen saat mereka mengevaluasi bukti. Lalu yang keempat, yaitu auditor memperkirakan jumlah salah saji keseluruhannya. Yang kelima, yaitu membandingkan estimasi pada langkah keempat dengan kebijakan materialitas. Selanjutnya adalah materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan adalah di mana auditor menentukan jumlah maksimum yang membuat auditor yakin bahwa salah saji yang terkandung dalam laporan keuangan tidak mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan. Standar audit mengharuskan auditor untuk memutuskan jumlah gabungan salah saji yang akan mereka anggap sebagai materi di awal audit. Materialitas ini ditentukan menggunakan pertimbangan profesional auditor. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan materialitas ada 3. Yang pertama, auditor harus memahami bahwa materialitas adalah konsep yang bersifat relatif dan bukan absolut. Karena bersifat bukan absolut, maka auditor tidak bisa menetapkan satu materialitas untuk seluruh kliennya. Yang kedua adalah tolak ukur yang akan auditor gunakan untuk mengevaluasi materialitas. Beberapa perusahaan menggunakan tolak ukur yang berbeda. Perusahaan bisa menggunakan laba bersih, laba kotor, ataupun total aset. Setelah menentukan tolak ukur, auditor juga harus memutuskan apakah salah saji dapat mempengaruhi kewajaran tolak ukur lainnya. Yang ketiga adalah faktor kualitatif. Faktor kualitatif ini tidak dilihat dari nominal angka. Sebagai contoh adalah salah saji persediaan yang disengaja, bukan karena error. Meskipun secara nominal, tetapi karena kesalahan yang disengaja, maka akan dianggap sebagai material. Pada slide ini, kita akan membahas mengenai menentukan materialitas kinerja. Materialitas kinerja ini didefinisikan sebagai jumlah yang ditetapkan oleh auditor kurang dari materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan untuk mengurangi tingkat probabilitas bahwa kumpulan salah saji yang tidak dikoreksi dan tidak terdeteksi melebihi materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Untuk menentukan kinerja materialitas ini diperlukan karena seorang auditor akan menumpuk bukti berdasarkan segmen dan bukan untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Dan tingkat materialitas kinerja ini membantu mereka untuk memutuskan bukti audit yang tepat. Materialitas kinerja ini biasanya ditetapkan pada 50-75% dari keseluruhan materialitas. Namun, materialitas kinerja dapat bervariasi untuk kelas yang berbeda dari saldo akun transaksi atau pengungkapan, terutama jika ada fokus pada area tertentu. Misalnya, pengguna laporan keuangan mungkin mengharapkan pengungkapan transaksi yang melibatkan CEO atau harga pembelian anak perusahaan yang baru diakuisisi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai 3 kesulitan utama dari seorang auditor dalam mengalokasikan materialitas ke akun neraca. Yang pertama yaitu auditor mengharapkan akun tertentu memiliki lebih banyak salah saji daripada yang lain. Kemudian yang kedua, baik pernyataan yang berlebihan maupun pernyataan yang meremehkan harus dipertimbangkan. Kemudian yang ketiga, biaya audit relatif mempengaruhi alokasi.
Dan di sini kita perlu mengingat bahwa pada akhir audit, auditor harus menggabungkan semua salasaji aktual maupun estimasi serta membandingkannya dengan pertimbangan awal tentang materialitas. Dalam menentukan tingkat materialitas kinerja, auditor berusaha untuk melakukan audit seefisien mungkin. Pendekatan alokasi menggunakan penilaian dalam alokasi ini tunduk pada dua persyaratan yang ditetapkan oleh Berger dan Anthony CPA. Yang pertama ada materialitas kinerja untuk akun apapun tidak boleh melebihi 60% dari penilaian awal. Contohnya di sini 60% dari 442.000 US dollar sama dengan 265.000 US dollar jika dibulatkan. Kemudian yang kedua, jumlah semua tingkat materialitas kinerja tidak dapat melebihi 2 kali penilaian awal tentang materialitas. Contohnya di sini 2 kali 442.000 US dollar sama dengan 884.000 US dollar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Demikian kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang memperkirakan salasaji dan membandingkan dengan penilaian awal. Ketika auditor melakukan prosedur audit untuk setiap segmen audit, mereka mendokumentasikan semua salasaji yang ditemukan. Salasaji dalam suatu akun dapat terdiri dari dua jenis, salasaji yang diketahui dan kemungkinan salasaji yang terjadi. Salasaji yang diketahui adalah di mana auditor dapat menentukan jumlah salasaji dalam akun. Misalnya, ketika mengaudit properti, pabrik, dan peralatan. Auditor dapat mengidentifikasi peralatan sewaan yang dikapitalisasi yang harus dibebankan karena merupakan sewa operasional. Ada dua jenis kemungkinan salasaji. Yang pertama adalah salasaji timbul dari perbedaan antara penimbangan manajemen dan auditor tentang perkiraan satu akun. Contohnya, ialah perbedaan estimasi untuk penyisihan piutang tak tertagih atau kewajiban jaminan. Kedua adalah proyeksi salasaji berdasarkan pengujian auditor terhadap sampel dari suatu populasi. Misalnya, asumsikan auditor menemukan 6 salasaji klien dalam sampel 200 dalam menguji biaya persediaan. Auditor menggunakan salasaji ini untuk mengestimasi total kemungkinan salasaji dalam persediaan. Jumlahnya disebut perkiraan atau proyeksi atau ekstrapolasi, karena hanya sampel bukan seluruh populasi yang diaudit. Jumlah salasaji yang diproyeksikan untuk setiap akun digabungkan pada lembar kerja dan kemungkinan salasaji gabungan dibandingkan dengan materialitas. Contoh perhitungan proyeksi langsung estimasi salasaji adalah direct projection estimate of misstatement sama dengan net misstatement in the sample divided by total sample multiplied by total record population value. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Apabila ada salah kata atau salah ucap, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.